Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samsiah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatia Giri Putri. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nisa. Kami akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Latar belakang dari strategi bisnis, apabila ingin mendirikan suatu bisnis, mereka harus menentukan strategi bisnis. Pilihan dari strategi bisnis tentu dapat mengakibatkan berbagai karakteristik yang mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Menentukan strategi dalam berbisnis adalah hal yang penting karena ini adalah keputusan yang memiliki pengaruh jangka panjang bagi wirausahawan maupun usahanya. Walaupun strategi tersebut dapat diubah, mengubah strategi bisnis menjadi strategi bisnis yang lain dapat menjadi hal yang menyulitkan, memakan waktu, rumit, serta mahal. Dalam banyak kejadian, mengubah satu strategi berbentuk strategi yang lainnya akan memicu berbagai konsekuensi yang memberatkan bagi para pemilik. Oleh karenanya, para usahawan harus bertindak dengan sewajarnya. Apa itu strategi bisnis? Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategia yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertiannya, dapat diartikan bahwa strategi merupakan sebuah teknik dalam membangun perancangan sebuah kinerja. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur sesuatu kejadian atau peristiwa. Dapat dipahami bahwa strategi ini merupakan sebuah perancangan yang ditunjukkan untuk masa yang akan datang dan dilakukan untuk jangka panjang. Strategi ini dapat digunakan oleh semua elemen baik dalam bentuk organisasi ataupun bukan. Jadi, strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan atau formulasi strategi, pelaksanaan implementasi, rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang ada berupa menyesuaikan strateginya dengan perubahan tersebut. Strategi yang baik adalah strategi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi untuk meraih keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing hanya dapat diraih melalui upaya gagas tentang desain dan strategis yang terus-menerus untuk dapat mewujudkan keunggulan bersaing yang terus-menerus. Dengan begitu, perusahaan dapat mendominasi pasar lama dan baru. Bisnis secara umum merupakan kegiatan dalam masyarakat berkaitan dengan industri. Dalam aktivitas, bisnis biasanya menyediakan barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Selain itu, bisnis juga bertujuan untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa, lalu menjualnya. Pihak yang menjalankan kegiatan bisnis disebut wirausaha. Dalam Al-Quran, istilah bisnis disebut dengan menggunakan fiziro, perniagaan dan bayi jual beli, dan hadayatum akad utang piutang. Bisnis secara umum merupakan kegiatan dalam masyarakat berkaitan dengan industri. Dalam aktivitas bisnis biasanya menyediakan barang dan jasa yang digunakan untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Selain itu, bisnis juga bertujuan untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa. Fungsi dari strategi bisnis. Strategi sebagai instrumen untuk mengembangkan perusahaan dan memantapkan posisinya dalam persaingan yang semakin ketat merupakan bidang manajemen yang urgent. Adapun berbagai fungsi strategi bisnis yaitu yang pertama membantu perencanaan. Tujuan ini adalah layaknya visi. Cara mewujudkan sebuah visi adalah dengan berbagai misi yang bisa dilakukan. Strategi ini diibaratkan misi yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Membedakan dengan bisnis lain. Sebuah bisnis sudah seharusnya memiliki ciri khas yang membuat berbeda dan lebih istimewa dibandingkan dengan bisnis lain. 3.
Tiga, mengidentifikasikan kelemahan dan ketakutan ketika membangun sebuah strategi. Sebuah perusahaan harus lebih dulu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya baru bisa dibentuk strategi yang memanfaatkan kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan tersebut. 4. Membuat bisnis menjadi efisien. Memiliki tujuan yang lebih jelas memungkinkan kita untuk melakukan langkah yang efisien. Adanya strategi bisnis ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara efektif sehingga bisnis menjadi lebih efisien. 5. Mengontrol bisnis ketika sedang berjalan untuk mencapai tujuannya. Bukan tidak mungkin kita melewati berbagai kendala, terkadang ada keputusan sulit yang harus diambil. Adanya strategi ini adalah untuk mengontrol agar perusahaan tepat pada jalan yang seharusnya. Bagaimana sih penyusunan strategi bisnis itu? Dalam menyusun sebuah strategi ini, ada hal yang akan mempengaruhi atau kamu gunakan sebagai parameter dalam penyusunannya. Menurut Wheeler dan Hanger, dua orang yang menulis buku tentang strategi bisnis, setidaknya ada 3 faktor yang dapat menentukan strategi bisnismu, yaitu visi, misi, dan lingkungan bisnis. Beberapa langkah yang perlu dilakukan suatu organisasi dalam merumuskan strategi adalah: yang pertama, mengidentifikasikan lingkungan yang akan dimasukkan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang telah dibuat. 2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan misinya. 3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factor dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. 5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Bagaimana prinsip dan langkah strategi bisnis? Dalam perusahaan strategis bisnis, yang utama adalah bagaimana membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan bisnis jangka panjang. Adapun 5 prinsip yang harus dipenuhi. Terus yang pertama, memberikan jawaban atau reaksi atas perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri perekonomian, ekonomi, dan hukum. Terus yang kedua, berisikan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. Yang ketiga, menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. Terus ada juga yang keempat, yang terakhir, menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Nah, langkah-langkahnya yaitu berbisnis merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah berbisnis sejak usia yang masih belia. Rasulullah merupakan bukti nyata dan contoh bagi umat Islam dalam berbisnis. Menurut M. Suyanto, 2 strategis bisnis yang dia jalankan oleh Rasulullah yaitu 1. Strategis operasi, yaitu strategis operasi itu strategis yang digunakan untuk mengubah masukan bahan baku, bahan pendukung, mesin, dan manusia menjadi keluaran yang bernilai. Strategi ini berkaitan dengan fasilitas dan peralatan, sumber daya, dan perencanaan serta pengendalian operasinya. Terus yang kedua, strategis pemasaran. Strategis pemasaran itu meliputi segmentasi pasar, pendidikan pasar, strategis produk, strategis harga, strategis tempat, dan strategis promosi. Terus yang ketiga,
strategis sumber daya manusia. Shallallahu alaihi wasallam merupakan strategis pengembangan strategis daya manusia dengan perencanaan dan menarik daya manusia yang berkualitas. Menilai kinerja sumber daya manusia, memberikan motivasi dan memelihara sumber daya manusia yang berkualitas. Terus yang keempat, strategis keuangan. Nah, strategis keuangan itu meliputi menghapus riba, spekualitas, gahar, dan menjudian Mesir. Dalam semua transaksi, meningkatkan kekayaan dan memeratakan distribusi pendapatan serta mencapai masyarakat yang sejahtera di bawah perlindungan Allah. Ada manfaat dari adanya strategis bisnis. Nah, adapun manfaat dari strategis bisnis itu yang pertama menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas dan produktivitas. Ya, yang kedua, lebih siap menghadapi fluktuasi di masa depan dalam lingkungan internal dan eksternal. Terus yang ketiga, menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang relatif lebih baik terhadap bisnisnya. Terus yang keempat, meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal. Yang kelima, memberikan pemahaman akan strategi pesaing. Terus yang keenam, naiknya produktivitas karyawan. Terus yang terakhir, menurunnya resistensi pada perubahan. Strategi bisnis adalah suatu cara yang digunakan perusahaan untuk menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Dalam strategi bisnis terdapat 3 langkah untuk menentukan tujuan, yaitu analisis, integrasi, dan implementasi. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strategi dalam bisnis juga tidak lepas dari 4P, marketing mix, yaitu product, price, place, promotion. Dalam persaingan bisnis dibutuhkan strategi yang sangat matang sehingga tidak akan kalah saing dengan pebisnis lain, dan juga dibutuhkan seseorang yang berpengalaman dalam menjalankan strategi bisnis. Oleh karena itu, strategi bisnis akan menentukan keberhasilan dan hidup matinya perusahaan. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.